teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Laila, NIM 2018-112-063 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Palembang. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai organisasi wacana, tipe wacana, dan ciri khas suatu wacana. Untuk tidak ketinggalan penjelasan saya, jangan skip ya. Selamat menonton. Yang pertama, ada organisasi wacana. Ada dua cara penting yang dapat dilaksanakan dalam pengorganisasian wacana, yaitu pengaturan kala dan struktur pohon. Untuk lebih jelas, silakan lihat contoh di atas. Terlihat adanya perbedaan antara pengaturan kala dan struktur pohon, atau bisa dikatakan organisasi wacana. Di dalam pengaturan kala dan struktur pohon, sangat jelas tahapannya ada 3, yaitu abstrak, orientasi, dan koda. Hanya yang berbeda bentuknya saja. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan mengenai abstrak, orientasi, dan koda. Pada bagian awal atau abstrak dalam struktur wacana merupakan bagian pembukaan yang berisi tentang sapaan dan pemaparan, seperti halo, hai, assalamualaikum, dan lain-lain yang identik dengan kata sapaan. Yang selanjutnya ada bagian tengah atau orientasi. Pada bagian ini, wacana muncul adanya pertukaran dan transaksi. Misalnya, saat presentasi di depan kelas, hal ini munculnya pertukaran prakarsa yang menuju ke sebuah pertanyaan, lalu timbullah transaksi. Transaksi dimulai dengan penutur menerangkan suatu hal pada mitra tutur. Penutur mengarahkan mitra tutur untuk fokus dalam pembicaraan. Dan penutur memancing mitra tutur untuk memberi tanggapan mengenai apa yang dibicarakan. Nah, selanjutnya ada bagian akhir atau koda. Pada bagian akhir ini adalah sebuah penutup, biasanya diakhiri dengan kata terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu. Yang kedua, ada tipe wacana. Tipe wacana itu ada 5 macam. Yang pertama, narasi. Seperti yang kita ketahui bahwa narasi ini adalah cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Narasi itu dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris adalah narasi yang bersifat fakta. Contohnya biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman seseorang. Sedangkan narasi sugestif adalah narasi yang bersifat fiksi. Contoh narasi sugestif itu sendiri seperti novel, cerpen, cerbung, atau cergam. Yang kedua ada konversasi. Konversasi merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih yang biasanya terdapat dalam percakapan telepon. Yang ketiga ada eksposisi. Eksposisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan, misalnya sebuah karangan, artikel, esai, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada deklamasi. Seperti yang kita ketahui, deklamasi itu suatu cara menyampaikan puisi di depan umum dengan menggunakan naskah puisi yang sudah dihafalkan. Jadi, jika dia masih membawa teks saat membaca puisi, belum bisa dikatakan deklamasi. Nah, untuk kemampuan deklamatornya dapat diukur dari kemampuan menghafalnya dan mengekspresi amanat puisi melalui orasi atau membaca, ekspresi atau gaya wajah, pantomimik atau gaya anggota badan. Yang terakhir ada puisi. Kita tidak asing lagi mendengar kata puisi, atau sebagian dari kita mungkin ada yang hobi membaca puisi dan menulis puisi. Jadi puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Nah, menurut zamannya, puisi dibedakan lagi menjadi 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Contoh dari puisi lama itu sendiri seperti mantra, pantun, karmina, sloka, gurindam, syair, dan talibun. Selanjutnya, puisi baru. Contoh dari puisi baru seperti balada, himne, ode, epigram, romanse, elegi, dan satir. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri khas wacana menurut Nida.
Adapun ciri khas wacana menurut Nida, yang pertama, adanya urutan tipe kalimat dan klausa. Biasanya masalah-masalah yang berkenaan dengan urutan tipe kalimat dan klausa ini terdapat pada wacana langsung dan wacana tidak langsung. Misalnya, perubahan dari wacana tidak langsung menjadi wacana langsung yang melibatkan sejumlah penyesuaian radikal dalam bentuk termasuk perubahan kata, kata ganti diri, dan biasanya urutan atau susunan kata dan frase. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Nah, pada contoh berikut ini merupakan salah satu wacana langsung dan wacana tidak langsung. Silakan dilihat. Jadi, itulah yang dimaksud dengan perubahan wacana tidak langsung menjadi wacana langsung yang melibatkan sejumlah penyesuaian radikal dalam bentuk perubahan kata, kata ganti diri, dan susunan kata dan frase. Nah, yang kedua, ciri khas wacana menurut Nida itu ada yang namanya penanda urutan kalimat. Penanda urutan kalimat ini terdapat konjungsi adverbia tradisional, seperti kemudian, lalu, oleh karena itu, dan lain-lain. Konjungsi adverbia tradisional ini sering sekali kita dapatkan saat membaca tulisan. Misalnya teks prosedur yang banyak menggunakan kata lalu dan kemudian, seperti lalu tambahkan gula pada kopi agar terasa manis, kemudian aduk sampai rata. Selanjutnya, bentuk kata kerja khusus. Untuk menyatakan bahwa klausa tertentu terikat pada beberapa klausa atau kalimat lainnya, klausa itu harus terdiri dari subjek dan predikat. Seperti contoh, Ani adalah kembang desa di Sekayu. Artinya, jika kita analisis, Ani ini merupakan subjek. Adalah kembang desa termasuk frasa idiom, dan di Sekayu termasuk keterangan tempat. Selanjutnya, bentuk pronominal. Untuk menyatakan bahwa personal subjek atau objek terlibat dalam bentuk yang sama atau perbedaan dengan bentuk yang bersamaan pada kalimat yang diikuti atau yang mengikutinya. Yang ketiga, ciri-ciri khas wacana, yaitu adanya ciri-ciri kata, urutan kalimat, dan klausa. Untuk ciri-ciri kata terdiri dari beberapa huruf, memiliki makna, memiliki fungsi tertentu dalam tata bahasa, dapat dibentuk menjadi frasa, klausa, atau kalimat apabila digabung dengan kata lain. Nah, yang keempat, ciri spasial urutan kalimat dan klausa, dan yang terakhir, penyambung formal dan semantik.